Selamat datang di video learning pelayanan pelanggan. Dalam bahasan produk-produk layanan dan pemasaran, bahasan ini terdiri dari 1. Pelayanan permintaan sambung kembali 2. Pelayanan permintaan angsuran 3. Pelayanan permintaan restitusi biaya penyambungan. Pelayanan permintaan sambung kembali. Produk-produk layanan dan pemasaran. 1. Pelayanan permintaan sambung kembali. 2. Pelayanan permintaan angsuran. 3. Pelayanan permintaan restitusi. 4. Pengawasan peremajaan atau perubahan data induk pelanggan. 5. Pengawasan dan pengendalian administrasi pelanggan. 6. Layanan premium. 7. Layanan fotovoltaik. 8. Layanan sehen. 9. Layanan turun daya sementara atau berhenti sementara. 10. Tingkat mutu pelayanan TMP meliputi PB atau PD 5, 15, 25, 100, 500. 11. Pemahaman tentang golongan tarif dan kode golongan. 12. Layanan listrik pintar dengan komunikasi dua arah. 13. Layanan satu pintu dalam mendapatkan listrik pada kemudahan berusaha. Pelayanan permintaan sambung kembali. 1. Pelayanan permintaan sambung kembali. Dasar layanan. Layanan permintaan sambung kembali berdasarkan pada TUL Manual 1994, Pedoman Proses Pelayanan Pelanggan atau P4 tahun 2011, Surat Kadifaga nomor 0170 AGA.01.02 DIV AGA 2016 tentang SOP pasang kembali dengan opsi cicilan PRR di AP2T. Definisi. Yang dimaksud dengan pelayanan permintaan sambung kembali adalah permohonan dari pelanggan yang sudah dibongkar rampung di persil pelanggan untuk dilakukan penyambungan kembali setelah melunasi rekening PRR dan biaya penyambungan baru. Pendaftaran permintaan. Bagi setiap calon pelanggan yang mengajukan permintaan sambung kembali melalui datang langsung, via email, website PLN, faksimiil, telepon, SMS, atau surat, semua informasi mengenai pelanggan dicatat pada formulir permintaan sambung kembali. Data yang diperlukan, identitas pelanggan atau IDPIL untuk pelanggan, fotokopi KTP atau identitas diri pemohon, sertifikat laik operasi atau SLO. Setiap permintaan sambung kembali bagi pelanggan harus segera diberikan jawaban dan perlu dibuatkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang baru. Jawaban. Jawaban berisi besarnya biaya PRR pelanggan, biaya penyambungan baru, dan materai jika ada. Jawaban diberikan pada saat pelanggan mengajukan permintaan. Pelayanan permintaan sambung kembali dengan opsi cicilan PRR. Fitur pasang kembali dengan opsi cicilan PRR telah diakomodir di AP2T sejak 31 Maret 2016 sesuai dengan Surat Kadifaga nomor 170 AGA.01.02 DIV AGA 2016.
Konsumen atau calon konsumen yang mengalami kendala biaya saat mengajukan pemasangan kembali eks bongkar rampung karena pada persil yang dimohonkan pemasangan kembali ada PRR, maka GM dapat memberi keringanan pembayaran nilai PRR dengan cara angsuran maksimum 12 bulan pada ID PEL lama. Pelayanan permintaan angsuran. 2. Pelayanan permintaan angsuran. Pelayanan permintaan angsuran memiliki dasar hukum sebagai berikut. Tata Usaha Langganan 1994, Pedoman Proses Pelayanan Pelanggan atau P4 tahun 2011, Surat Kadifaga nomor 0373 AGA.01.01 DIVAGA 2015 tanggal 2 November 2015 perihal SOP skema pembayaran BP atau UJL guna mendukung kebijakan pemasaran. Surat Kadifaga nomor 6153 072 DIVAGA 2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal SOP penyempurnaan tagihan susulan atau TS di AP2T. Surat Kadifaga nomor 0170 AGA.01.02 DIVAGA 2016 tanggal 7 April 2016 perihal angsuran PRR melalui pasang kembali. Jenis permintaan angsuran. 1. Angsuran biaya penyambungan dan UJL. Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0017.P DIR 2015 tentang Program Peningkatan dan Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik Pasal 5 Ayat 3, konsumen atau calon konsumen yang mengalami kendala biaya, maka GM dapat menyetujui PB dengan pembayaran BP dan UJL dalam bentuk uang secara anggaran maksimum selama 24 bulan. Menyetujui TD dengan pembayaran BP dan UJL dalam bentuk uang secara angsuran maksimum selama 24 bulan, hanya untuk konsumen yang tidak pernah menunggak dalam 1 tahun terakhir. 2. Angsuran tagihan susulan dan P2TL. Mekanisme tingkat kewenangan pemberian jumlah kali angsuran TS kepada pelanggan dapat dilihat dalam visual berikut. Pemberian masa angsuran lebih dari 12 kali hanya dapat dilakukan lewat persetujuan GM distribusi. Pelayanan permintaan restitusi biaya penyambungan. Pelayanan permintaan restitusi BP. Latar belakang. A. Akses permohonan PB atau PD atau pesta sudah dapat dilakukan secara online, real-time, dan borderless. Dan pembayaran dapat langsung dilakukan melalui PPOB atau downline bank dengan nomor register. B. Kondisi di lapangan yang bervariasi memungkinkan tidak semua permohonan yang sudah bayar dapat direalisasikan, seperti permohonan ganda, bangunan belum ada, alamat tidak diketemukan. B. Dasar hukum. Adapun dasar hukum permintaan restitusi BP mengacu pada Surat KDIV BDH nomor 05173 541 DIV BDH 2010 tentang penanganan double bayar rekening listrik. Flow pelayanan permintaan restitusi BP.
Berikut adalah visualisasi diagram alur pelayanan permintaan restitusi BP. Terima kasih. Sampai jumpa di video learning berikutnya.